cara mendidik anak dan tips yang baik dan efektif. Sebagai orang tua, tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua kelak di masa depan. Oleh karena itu, sebagai orang tua tentu kita harus bisa memberikan bimbingan serta arahan yang tepat agar anak menjadi manusia yang baik dan berakhlak mulia sebagaimana yang kita inginkan saat mereka dewasa. Perlu kita ketahui bahwa usia awal tahun merupakan masa-masa kritis bagi perkembangan otak anak. Pada tahap inilah anak mengalami masa-masa keemasan di mana perkembangan otaknya terjadi dengan cepat dan pesat. Pada masa ini bahkan otak anak memiliki kemampuan untuk menyerap pengalaman baru lebih cepat dari anak yang berusia 3 tahun. Oleh sebabnya Anda jangan sampai salah dalam mendidik maupun memberikan contoh-contoh bagi putra-putri Anda. Berikut ini adalah salah satu tips yang terbukti sukses. Ada beberapa metode mendidik anak yang baik dan berapa besar tingkat kesuksesan dari metode yang kita terapkan tentu tergantung dari seberapa efektif orang tua dalam memberikan kontribusi kepada anak-anaknya. Agar Anda tak bingung dalam memberikan arahan kepada anak, berikut ini adalah beberapa cara mendidik anak yang baik, benar dan bijak yang bisa Anda coba. 1. Bersikap lembut dan tunjukkan kasih sayang yang tulus. Sebagai orang tua, selalu bersikap lembut kepada anak adalah hal mutlak yang harus dilakukan, sebab hanya dengan tutur kata yang lembut seorang anak akan mendengarkan perkataan dari orang tuanya. Selain dituntut untuk bersikap lembut kepada anak, orang tua juga selayaknya memberikan kasih sayang yang tulus dan utuh kepada anak. Salah satu contohnya adalah dengan mengatakan kepada anak bahwa Anda sangat menyayanginya. Pelukan atau ciuman juga bisa menjadi penyemangat tersendiri bagi jiwa sang anak yang bisa Anda lakukan. 2. Jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan. Mungkin anak Anda pernah merasakan diolok-olok oleh teman sebayanya. Sebagai orang tua yang baik, cobalah untuk melakukan pendekatan agar si anak mau bercerita. Di saat seperti itu, Anda dituntut untuk menjadi pendengar yang baik dan mampu mendengarkan semua keluh dan kesah si kecil. Ini adalah kunci sukses dalam membangun rasa percaya diri sang anak. Berikanlah dukungan yang positif dan bekalilah ia dengan skill untuk menghindari olokan temannya serta kemampuan untuk bisa bersosialisasi dengan baik. Sebagai contoh, Anda dapat mengajarkan anak Anda untuk menghindari sebuah ejekan dari temannya. Misalnya jika ada temannya yang mengatakan kamu jelek, lantas jawaban yang tepat dengan mengatakan biarkanlah yang terpenting-penting aku pintar. Maka dampaknya anak yang terbiasa mengolok-olok pasti akan merasa bosan dengan jawaban yang demikian karena ejekannya tidak ditanggapi dengan serius serta tidak mendapatkan feedback sesuai dengan yang ia inginkan. Misalnya menangis, mengadu atau marah, dan memberikan dampak positif, dapat memotivasi diri anak, dan menumbuhkan rasa percaya diri yang positif. 3. Bangun kreativitas dengan bermain bersama. Mengajarkan anak bukan berarti harus selalu membuat peraturan-peraturan baru yang tidak menyenangkan baginya, akan tetapi juga bisa dengan cara bermain bersama. Biarkan ia mempelajari sesuatu dari Anda dengan cara-cara yang jauh lebih menyenangkan seperti bermain, menari atau bermain musik bersama. 4. Hindari menggunakan kata jangan. Inilah salah satu kesalahan yang kerap dilakukan oleh orang tua di saat anak tengah bereksperimen yang mungkin sedikit membahayakan. Orang tua umumnya berkata jangan kepada anaknya. Sesungguhnya kata ini apabila terlalu sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya justru dapat berakibat negatif yang menyebabkan sang anak tidak berkembang kreativitasnya. Untuk mengganti kata jangan, Anda sebaiknya menggunakan kata lain yang bermakna lebih positif. Contoh kasusnya seperti misalnya ada anak yang berlari, lalu bundanya berkata jangan lari.
Sesungguhnya yang dimaksud sang bunda adalah berjalan saja akan tapi sang anak tidak menangkap maksud nih. Jadi kalimat yang sebaiknya digunakan adalah berjalan saja atau pelan-pelan saja dan lain sebagainya. Anda bisa mencoba alternatif kata selain jangan. 5. Jadilah panutan dan idola untuk anak Anda. Pada umumnya setiap anak memiliki idola superhero di dunia imajinasinya, namun di dunia yang sesungguhnya, ia juga pasti ingin memilikinya. Anda sebagai orang tua sebisa mungkin mencoba untuk menjadi apa yang diinginkan sang anak dan selalu bisa diandalkan. Salah satunya adalah dengan melakukan apapun yang menurut Anda terbaik untuk bisa diberikan kepada putra-putri Anda. 6. Berikan rasa nyaman. Tumbuhkanlah rasa nyaman saat anak sedang bersama Anda. Ajaklah untuk berdiskusi kecil di sela-sela kebersamaan Anda agar anak merasa nyaman. Sebaiknya jangan menjadi yang merasa paling tahu segalanya sehingga terkesan membuat Anda mendominasi pembicaraan. Jadikan ia seperti seorang teman yang juga perlu untuk Anda dengarkan dengan baik dan penuh rasa simpati. 7. Tumbuhkan sikap saling menghormati. Ajarkan dia untuk selalu menghormati siapapun orangnya, baik orang yang lebih tua maupun teman sebayanya. Hal ini penting untuk ditumbuhkan semenjak usia dini, karena dia kelak kemudian hari saat dia dewasa dia dapat berlaku hormat kepada semua orang. 8. Ajarkan rasa tanggung jawab. Ajarkan dan ingatkan anak Anda untuk selalu memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirinya. Misalnya jika telah tiba waktunya untuk sekolah, ia harus berangkat. Jika ia bertanya mengapa harus demikian, berikanlah alasan yang mudah dipahami olehnya. 9. Ajarkan untuk meminta maaf. Meminta maaf atas sebuah adalah tindakan yang mulia dan kesatria. Ajarkanlah anak Anda untuk mau meminta maaf untuk kesalahan yang mungkin ia lakukan terhadap teman sebayanya agar ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah tindakan yang kurang terpuji. 10. Jangan ditakut-takuti. Orang tua biasanya cenderung mengambil jalan pintas yang mudah. Selain berbohong, orang tua juga biasanya kerap menakut-nakuti anak agar anaknya mau menurut dengan segera. Sebenarnya ini adalah perilaku orang tua yang keliru, karena selain bisa menjadi semacam trauma saat ia dewasa, hal ini juga mengakibatkan anak menjadi tidak mandiri sehingga dapat mengurung kreativitasnya. 11. Jangan dibohongi. Sama halnya dengan ditakut-takuti. Anak yang kerap dibohongi saat masih kecil akan menjadi terbiasa dengan kebohongan-kebohongan yang ditanamkan oleh orang tuanya. Ia tentu akan menganggap berbohong adalah hal yang wajar untuk dilakukan karena semua orang termasuk orang tuanya juga melakukannya. 12. Jangan berkata keras dan mengancam. Banyak orang bilang anak itu tidak bedanya seperti kertas putih yang kosong. Baik atau tidaknya anak juga tergantung dari yang diajarkan orang tua kepadanya. Oleh sebabnya cobalah untuk sebisa mungkin menghindari perkataan yang keras, mengancam atau bahkan meneriaki sang anak. Apabila perilaku anak terkesan nakal atau bandel, cobalah untuk menahan emosi Anda dan katakan dengan lembut serta bijaksana. 13. Ajarkan keterbukaan. Di saat Anda memiliki waktu luang bersama dengan sang buah hati, ajaklah berbincang dan cobalah untuk mencari tahu mengenai kesehariannya. Apa saja yang ia lakukan, apa yang membuat dia senang, dan apa yang membuatnya dia sedih, atau bahkan yang membuatnya bersemangat. Dengan terbukanya sang anak, Anda juga bisa mencari celah untuk dapat mengetahui sifat sang anak sekaligus menjadi inspirasi bagi orang tua. Orang tua yang baik dan bijak adalah orang tua yang dapat mengambil pengalaman dan pelajaran dari siapapun termasuk dari anaknya sendiri. Terima kasih. Semoga semua tips ini bermanfaat.